Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qadada bihudah ila yaumil liqa'illah, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, akhina fillah walillah, pengasuh mudir daripada Pondok Pesantren Darul Hidayah Buya Soni, akhina fillah walillah, Gus Ari dan segenap para asatid, Ustaz Mahrus dan ustaz-ustaz yang lainnya yang kami hormati, yang kami muliakan, dan semua santri dan santriwati Pondok Darul Hidayah. Semoga menjadi santri dan santriwati yang mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Anda harus syukur Anda sama Allah dipilih di akhir zaman yang semacam ini, ketika banyak orang yang udah tidak peduli lagi dengan ilmu agama, dengan ibadah, bahkan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Anda semuanya dipilih menjadi orang yang mengerjakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus tahu bahwasanya yang namanya ahli sunnah wal jamaah itu ya pertama kali kata sunnah dulu. Jadi jangan ngaku ahlu sunnah kalau tidak mau mengerjakan sunnah, apalagi anti kepada sunnah. Wal jamaah itu ijma kita, orang yang berkelompok, seandainya ada perbedaan, la nukaffiru ba'duna ba'dhan, masing-masing di antara kita tidak mengkafirkan sebagian yang lain. Itu mungkin sekelumit makna daripada al-jamaah. Nah, kita semuanya alhamdulillah dipilih jadi pemuda yang senang sama ilmu, yang senang mencari ilmu. Ada satu hadis Nabi Muhammad. Hadis ini jelas bukan hadis sahih, tapi boleh untuk diamalkan. Karena zaman sekarang tuh ada orang yang alergi sama hadis dhaif. Nah, santri Al-Hidayah saya yakin tidak alergi sama hadis dhaif. Kenapa? Karena sudah belajar. Hadis dhaif itu diamalkan silahkan, bagus. Yang nggak boleh diamalkan tuh hadis maudhu, hadis palsu, itu nggak boleh diamalkan. Tapi kalau hadis dhaif silahkan diamalkan. Dan hadis juga derajatnya insya Allah belum sampai ke dhaif, derajatnya hasan. Nabi bersabda, akan ada satu masa yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi hari orang itu masih iman, sore udah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Kadang-kadang sorenya beriman, paginya udah kafir. Ngeri. Di zaman-zaman fitnah. La yanju minhu, tidak akan selamat daripada itu kecuali siapa? Illa man ahyahullahu bil ilmi. Orang yang Allah hidupkan, tapi hidupnya itu dengan ilmu, hidupnya itu mengikuti aturan ilmu. Jadi masa fitnah itu ya mungkin sekarang ini udah terjadi, tapi yang akan selamat daripada fitnah adalah orang yang masih istiqamah mengikuti qanun ilmu sahih, ilmu yang memang benar-benar sah, ilmu yang punya sanad, ilmu yang punya pemahaman yang benar, dan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan sampai dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya
Yang selamat itu yang berpegang dengan ilmu. Selamat itu yang berpegang dengan ilmu. Makanya alhamdulillah Anda udah dipilih berada di tempat yang Anda di sini mencari ilmu yang sahih, mencari ilmu yang baik. Maka syukuri nikmat ini dengan Anda istiqamah dan Anda bisa mengamalkan ilmu tersebut. Semoga ilmu menjadi penuntun daripada langkah kita di dunia ini sampai kita bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian problem yang tadi disampaikan juga, bagaimana yang namanya santri itu kalau sudah pulang itu kadang-kadang maaf kena pengaruh sosmed. Ada pengaruh sosmed itu ngajak untuk sifatnya fasad, untuk sifatnya rusak, diajak pacaran. Punya temen di rumah tonggonya pacaran, akhirnya santri pakai HP juga ikut-ikut pacaran. Ini baik laki ataupun pria ataupun wanita. Makanya saya sampaikan jangan pernah pacaran. Orang yang pacaran itu tidak mungkin bahagia. Pacaran itu tidak menjanjikan kebahagiaan, justru menyebabkan kesengsaraan. Makanya buanglah pacar pada tempatnya masing-masing. Setuju? Nggak usah pacaran ya? Nggak usah pacaran. Nanti insya Allah yang laki-laki ini, Anda kalau nggak pacaran, nanti Anda insya Allah dapat jodoh wanita yang solehah. Nanti yang perempuan juga sama, insya Allah dapat jodoh pria yang soleh. Ini yang perempuan ini yang paling sering digoda ini yang perempuan soalnya. Jadi yang perempuan jangan percaya kalau ada laki-laki WhatsApp pinter ngomong dan lain sebagainya. Hati-hati. Orang itu semakin pinter jadi pacar, semakin tidak pinter jadi suami. Yang tidak pinter jadi suami. Dan Anda jangan GR kalau Anda, wah ini ada tetangga saya ganteng tiba-tiba WhatsApp saya. Anda wanita kesekian yang digoda sama dia. Itulah sifatnya laki. Makanya jangan percaya. Pokoknya jangan pacaran tuh ndak enak. Mana tuh ndak enak. Dulu ketika saya masih kuliah, saya itu dulu dari sekolah SD sampai SMA sekolahnya itu ndak pernah campur laki perempuan. Waktu kuliah baru dicampur laki sama perempuan. Lalu itu saya dipanggil sama Abah saya bilang, Abah dulu pernah waktu haji doanya agar anak-anaknya tidak terkena fitnah pacaran. Kamu saya kasih tahu, tidak ada orang yang pacaran itu sukses. Semua orang yang pacaran itu pasti nanti hidupnya berantakan. Kalau dia tidak hati-hati, masa depannya berantakan. Dan subhanallah saya lihat semua teman saya baik ketika saya kuliah ataupun ketika saya masuk ke pondok pesantren, semua teman saya yang pacaran itu tidak ada yang hidupnya itu akhirnya mendapatkan kemudahan dari Allah. Tidak ada. Jadi hati-hati, pacaran itu bisa menghilangkan berkah dalam hidup. Makanya jangan pacaran ya. Pacaran fokus belajar, cari ilmu. Nanti kalau sudah saatnya lamar langsung nikah. Insya Allah dapat yang terbaik. Yang perempuan juga sama, tidak usah pacaran. Nanti begitu dilamar, insya Allah yang lamar santri Al-Hidayah langsung terima. Insya Allah itu pria yang saleh. Nanya kalau dilamar sama santri Al-Hidayah, yang perempuan diterima apa enggak? Enggak. Lah yang bener, ini santri Al-Hidayah ganteng-ganteng begini loh ini. Nanya kalau yang lamar santri Al-Hidayah diterima apa enggak? Enggak. Wah ini berarti santri Al-Hidayah agak dipoles-poles biar ganteng. Ini sudah ganteng-ganteng loh, pakai surban. Ini kalau orang nggak tahu dipikir mufti semuanya ini. Insya Allah. Ya pokoknya yang bagi. Kemudian fitnah yang kedua, itu kadang-kadang fitnah di dalam syubhat fiddin. Syubhat di dalam urusan agama. Nah, kita harus tahu
Kita ini pokoknya berpegang dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kita ini berpegang dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ini pegangan kita. Nah, di luar itu banyak kaum muslimin. Di luar ini banyak kaum muslimin yang mereka itu bukan ahlus sunnah wal jamaah, bukan ahlus sunnah. Ada yang mereka itu bisa dikatakan khawarij. Jadi mengadopsi banyak keurusan radikal. Banyak keurusan radikal. Radikal itu pokoknya terlalu tekstual ciri khasnya. Dan akhirnya sangat mudah untuk menyesatkan, mensyirikkan dan mengkafirkan orang lain. Cuma orang harus tahu yang namanya radikal itu berdasarkan pemikiran bukan pakaian. Berdasarkan pemikiran bukan pakaian. Yang pakai cingkrang itu bukan radikal. Pakai cingkrang itu bukan radikal. Saya mau buktikan, coba Mas berdiri, coba berdiri. Nah, cingkrang kan? Cingkrang kan ini? Duduk. Ini bayangkan, ini santri yang pakainya sarung kayak begini ada berapa jumlahnya? Semua kan? Lah kalau semua yang pakai sarung dibilang cingkrang radikal, yuk kabeh santri se-Indonesia radikal. Betul apa enggak? Nah, yang namanya cingkrang nanti ada hukumnya. Pakaian di bawah mata kaki itu namanya isbal. Isbal itu dulu cirinya orang kalau sombong. Orang kalau sombong itu pakainya sampai di bawah mata kaki. Sekarang udah enggak. Nah, tapi sekarang sunnahnya Nabi Muhammad tetap pakaian itu kalau pakai sarung itu di atas mata kaki. Ini bukan radikal namanya. Begitu juga yang namanya cadar. Cadar itu memang khilaf antara para ulama. Ulama beda pendapat. Kalau Anda ngajinya kitab fikih mazhab Syafi'i Safinah, cadar itu hukumnya wajib. Tapi di kitab yang lain ada yang mengatakan khilaf, cadar itu tidak ada masalah. Boleh terbuka, yang penting wajah dan kedua telapak tangan. Leher sama kaki tidak boleh. Leher sama kaki tidak boleh. Jadi yang perlu kita garis bawahi, pemakaian cadar tidak wajib. Tapi menghormati pakaian cadar hukumnya wajib. Paham bedanya? Makainya tidak wajib, tapi menghormatinya hukumnya wajib. Jangan sampai dijadikan cadar itu ciri khas wanita solehah di masa-masa generasi yang soleh, dianggap itu itu pakai misalkan dibully, ninja, teroris, haram itu hukumnya, tidak boleh itu. Hati-hati. Orang itu kalau maksiatnya dari istihza, kehilangan penghormatan, kehilangan pengagungan, yuhsya alaihi su'ul khatimah, dikhawatirkan bisa matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi Anda jangan terpengaruh dengan ajaran yang di situ akan gampang menuduh orang salah, akan gampang menuduh orang itu sesat, terlebih lagi menuduh orang kafir. Jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Ajaran model begini disebar di medsos, banyak yang membawakan. Ini misalkan kan macam-macam orang. Hati-hati. Kalau sampai ada lambang mata satu, berarti yang melihat kehilangan iman. Ini ngawur yang ngomong. Tidak ada iman itu hilang hanya karena lihat simbol dajjal, nggak ada. Nah, ada model begini. Hati-hati dengan model begitu. Itu terlalu tekstual dan terlalu ngawur. Gampang menyatakan muslim dan mukmin kehilangan iman. Nanti akhirnya mengatakan lagi, jargonnya pakai kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada di zaman Nabi berarti keliru. Nah, ini ngawur juga. Ini aliran yang terlalu tekstual ini. Anda harus bisa membentengi diri Anda. Anda harus, nanti Anda akan di sini kalau kita terangkan syubhatnya masing-masing ya panjang. Tapi kan Anda sudah belajar. Yang namanya tidak ada di zaman Nabi tidak bisa dikatakan itu bid'ah yang tercelah. Bahkan banyak amalnya sahabat yang tidak ada di zaman Nabi. Contohnya apa? Contohnya mengumpulkan Al-Quran, tidak ada di zaman Nabi, akan tetapi dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Tadi yang menjawab sallallahu alaihi siapa? Ya.
hadiah tasbih dulu. Ini tanggap nyebut nama Nabi Muhammad langsung dia sholawat. Yang lainnya mungkin juga ada, tapi Anda belum beruntung karena saya dengarnya cuma dari dia. Tadi ada yang nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi tidak dapat. Kenapa? Udah keduluan. Nanti minta pahalanya dari Gusti Allah insyaallah ya. Lanjut ya. Yang berikutnya. Syubhat yang tekstual itu kita harus memahami, hati-hati dengan yang model-model begitu. Jangan terpengaruh, jangan ikut-ikut, jangan tertarik. Jangan tertarik. Yang kedua adalah aliran yang ada juga, misalkan juga aliran semi kebatinan. Kebatinan model begitu, yang model aneh-aneh. Salat kuwi ora penting, sing penting eling. Wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Sing penting kuwi eling. Kowe rasa salat, sing penting eling marang pangeran niku pun cekap boten sah salat. Ini ngawur juga ini. Lung Kanjeng Nabi Muhammad yang paling eling itu aja masih mengerjakan salat, apalagi kita. Tentunya kita juga mengerjakan salat. Kemudian ada lagi nanti aliran Syiah. Syiah ini juga syubhatnya macam-macam. Tapi memang di negara kita tidak begitu populer. Pengikutnya ada, tapi tidak begitu banyak. Syubhatnya meragukan sahabat. Menganggap sahabat itu pokoknya nggak penting. Kemudian setelah itu ciri khasnya juga menganggap maksum imam-imam mereka. Imam mereka dianggap sama seperti Nabi. Itu ada akidah Syiah. Kemudian ada juga akidah yang sifatnya itu liberal. Islam yang sifatnya liberal. Liberal ini disebut juga Almani. Dalam Almaniun itu kalau redaksi kontemporer itu mengarah ke liberal. Nah, liberal ini mungkin paling repot dihadapi. Kenapa? Karena liberal itu maulid mau, tahlilan juga mau, akan tetapi mereka mengusung humanisme. Kami ini kemanusiaan. Nanti mereka banyak bermain di dalam dua fan ilmu, usul fikih, tasawuf. Usul fikih dan tasawuf. Makanya orang yang tidak pernah belajar, nggak pernah nyantri di pondok pesantren, begitu kena pemikiran yang ala-ala liberal, biasanya banyak yang terpengaruh. Dan model-model begini banyak sekali. Saya pernah ke salah satu toko buku terkemuka, sangat terkenal di Indonesia ini. Kalau sebut nama toko buku itu ngerti. Sengaja saya cari ke bagian agama Islam, dan paling banyaknya buku yang dijual di sana itu adalah buku yang semi liberal. Paling banyaknya buku yang dijual di sana itu buku yang semi liberal. Ini bahaya. Sebenarnya liberal apa? Sebenarnya liberal semua agama itu masuk surga. Tasykik kepada agama Islam. Semua agama itu masuk surga. Dalilnya apa? Bawakan ayat Quran. Nah, ini masuk ke usul fikih. Seni pengambilan dalil. Ini santri harus paham nanti ini. Cuma jangan baru ngaji fikih udah ngaji usul fikih nanti jelek akhirnya. Sudah saatnya harus mantep, harus ngerti seni pengambilan dalil. Mereka bilang semua agama itu masuk Islam. Dalilnya apa? Dalilnya ada, Ustaz. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya semua agama yang diterima di sisi Allah itu agama Islam. Duh, kan Islam salah. Islam itu maknanya adalah tunduk dan patuh. Jadi semua agama apapun, mau yang disembah itu pohon beringin, mau yang disembah itu matahari, asalkan dia tunduk dan patuh, maka dia masuk dalam koridor Islam.
Kalau Anda pernah nyantri, Anda tahu ini jebakan. Tapi orang yang tidak pernah nyantri dianggap, wah ini ilmiah. Kenapa? Karena bermain di dalam sisi pengambilan dalil. Ini hati-hati. Hati-hati di sini ya. Di sisi pengambilan dalil. Dan masih banyak yang lainnya. Masih banyak lainnya.